Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ahmad Afandi. Saya CPNS angkatan 38 dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti menggunakan produk dalam negeri. Misalnya kita berbelanja, kita lebih mengutamakan produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Rasa cinta tanah air yang tinggi dari setiap warga negara perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan, kesatuan, dan keberagaman di lingkungan masing-masing. Serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita sebagai ASN atau CPNS, kita disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara atau bangsa telah terbukti ampuh dan menjamin keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi, kita telah mengalami beberapa peristiwa yang dalam sejarahnya mengancam keberadaan NKRI. Namun sebagai bentuk dari ancaman tersebut dapat diatasi berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara ini terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Contohnya dalam kehidupan nyata adalah kita sebagai umat beragama itu taat dalam menjalankan kepercayaan agama kita sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang keempat, yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, tiap warga perlu memahami berbagai aspek yang meliputi seperti konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang 45, serta tanggung jawab etik, moral, dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh, handal, dan mensukseskan pembangunan nasional, berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita rela tolong-menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa memandang atau melihat latar belakang sosiokulturalnya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dari setiap warga negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuan di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita mempunyai kemampuan atau memahami atau dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, sehingga kita siap tanggap dan siap lapor setiap ada kegiatan yang merugikan atau mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Ya, awalnya seperti contohnya kegiatan ronda, yaitu dimana kita sebagai warga negara itu melakukan pengamanan di lingkungan kita masing-masing dengan sistem ronda atau jaga malam yang bergilir. Mungkin demikian untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita akan lanjut menjawab pertanyaan soal nomor 2. Untuk soal yang kedua, yakni kerukunan antar umat beragama dan kerukunan dalam berbudaya. Contoh nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau untuk yang kerukunan beragama dapat kita lihat bahwa setiap warga negara dalam melaksanakan ibadah atau merayakan hari-hari besar keagamaannya itu dapat dengan leluasa melakukan sesuai dengan kepercayaannya. Contohnya ketika umat Islam melaksanakan sholat Jumat
umat Kristiani biasanya tidak mengganggu atau tidak menimbulkan kericuhan atau menghalang-halangi kegiatan umat beragama Islam. Dan ketika umat Kristiani sedang melaksanakan ibadahnya di hari Minggu, mungkin juga umat Islam tidak mengganggu atau tidak menghalang-halangi umat Kristen untuk menjalankan ibadahnya. Contoh lainnya dalam kerukunan umat beragama, masing-masing agama itu tidak pernah memaksakan agamanya kepada pemeluk agama lain, karena setiap agama itu menghargai kebebasan umat beragama lain dalam menentukan atau menjalankan pilihan agamanya masing-masing. Itu kerukunan dalam berbudaya. Ternyata di masyarakat kita itu dapat dilihat ketika adanya acara pernikahan. Di situ walaupun dia bukan suku atau dari golongan masyarakat di daerah tersebut, tapi mereka bisa menjalankan tradisi adat ritual pernikahannya sesuai dengan budaya mereka masing-masing tanpa diganggu atau dibatasi oleh penduduk setempat, sehingga acara dapat berlangsung lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandi Pak. Saya mau nanya nih Pak. Menurut Bapak lambang negara Indonesia itu apa ya Pak? Yang setahu saya dari dulu itu burung Garuda berlambangkan Garuda, Pancasila, dan dengan bertuliskan di bawah yang di cengkram kakinya itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Baik Pak. Maaf Pak, dulu dengan Bapak siapa? Ridwan. Oh Pak Ridwan ya Pak. Terima kasih ya Pak atas Sama-sama. jawabannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Selamat. Ini Bang ada mau nanya sedikit. Dengan Bang siapa Bang? Sudaryanto. Menurut Abang lambang negara Republik Indonesia itu apa Bang? Burung Garuda Ya. dengan pita Bhinneka Tunggal Ika. Oh gitu ya Bang ya. Oke lah Bang. Nah, Kasih Bang. Bang. Assalamualaikum. Ya, salam.